Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Pada pelajaran yang kedua kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar kepada kita. Mari berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah. Yang pertama adalah melalui alam semesta ini. Kita harus yakin kalau ada barang di samping kalian, barang yang sangat remeh, misalnya pensil, kita yakin itu ada yang membuatnya. Tidak mungkin pensil tersebut ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuatnya, walaupun kita tidak tahu siapa yang membuat itu, tetapi kita harus yakin pasti itu yang ada yang membuatnya. Demikian pula dengan alam semesta ini, matahari, bulan, bintang, gunung, awan, pohon-pohon, sampai yang paling kecil di dekat kita, di sekitar kita, nyamuk, adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin semua itu ada dengan sendirinya, tiba-tiba ada. Pasti ada yang menciptakan. Maka itulah bagaimana kita mengenal Allah melalui alam semesta. Yang selanjutnya adalah kita mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an mengenalkan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Surat Al-An'am ayat 102. Bagaimana Allah mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 102. Kemudian kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ada 99 nama Allah atau Asmaul Husna yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini hanya 3. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna, jawabannya adalah nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Yang pertama adalah Al-Basir. Bapak ulangi, Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat semua yang ada di dalam alam semesta ini, dari yang paling besar sampai yang terkecil. Seandainya ada semut hitam di atas batu hitam, di dalam gua yang gelap gulita, di tengah malam, di dalam hutan belantara, Allah tetap melihat. Karena penglihatan Allah tidak terbatas, sementara penglihatan manusia, penglihatan makhluk terbatas. Penglihatan kita terhalang tembok, terhalang benda pun kita sudah tidak mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Bahkan Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Lalu bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Al-Basir? Allah Maha melihat. Yang pertama adalah kita harus senantiasa menyadari
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi makhluknya. Kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat makhluknya, melihat kita. Tidak ada tempat bersembunyi bagi kita, tidak ada tempat yang menghalangi kita dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memanfaatkan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, untuk melihat keindahan ciptaan Allah. Kita gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran dan merenungi ayat-ayat Allah. Yang ketiga, kita senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran sebagai rasa syukur kita diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Adl, yang artinya Maha Adil. Bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Al-Adl atau Allah yang Maha Adil? Yang pertama, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas surga bagi orang yang berbuat baik dan neraka bagi orang yang durhaka. Ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada yang berhak. Jika kita diberi amanah, maka sampaikanlah kepada yang berhak menerimanya. Maka kita telah meneladani Asmaul Husna Al-Adl. Yang ketiga, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang baik dan buruknya, kaya dan miskinnya. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaannya. Maka kita tidak boleh membedakan teman. Kita tidak boleh mencari teman hanya berdasarkan kekayaan, hanya berdasarkan jabatan, hanya berdasarkan hobi dan sebagainya. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Azim, artinya Allah yang Maha Agung. Al-Azim, yang Maha Agung. Lalu bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Al-Azim? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu. Kita yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta ini, peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran bumi, bintang-bintang, planet. Bahkan Allah yang mengatur bagaimana makhluknya yang ada di dalam laut, di dalam tanah, di langit, tanpa bantuan siapapun. Ini bukti maha agungnya Allah, maha besarnya Allah. Yang kedua, selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika kita melihat matahari, sambungkan hati kita kepada Allah. Betapa hebatnya Allah, betapa maha agungnya Allah telah menciptakan matahari, menciptakan gunung-gunung, menciptakan bulan, menciptakan bintang, dan semua yang kita lihat alam semesta ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku pelajaran atau materi pada pertemuan kali ini. Untuk tugas kalian adalah menyalin materi yang ada di video ini ke dalam buku tulis kalian, dalam buku catatan kalian, dan kemudian hasilnya difotokan dan dikirim di grup WhatsApp. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.